Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat edisi hari ini dengan tema Bell's palsy. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Dokter Else dan juga Dokter Sheila. Nah di pembahasan sebelumnya saya nanya ini dok, ini kan biasanya tingkat sudah di grade tertentu misalnya. Ini kalau didiamkan dia naik grade nggak? Iya, bisa, Oke. bisa jadi. Karena tadi kalau dia penyebabnya virus, takutnya nanti replikasi virusnya akan semakin banyak, terus persarafan yang dikenainya semakin banyak, ya. Jadi kalau memang lebih bagusnya memang semakin cepat semakin bagus, ya. Kalau nanti diperiksa, kalau memang dokternya akan bilang ini kurang lebih karena virus, mungkin akan ada antivirus yang diberikan, anti peradangan yang diberikan, nanti dia recovery-nya atau kembali ke yang normalnya akan lebih cepat. Oke, berarti dokter kalau udah terasa kebas atau mati rasa di sebagian wajah udah harus langsung dikonsultasikan aja baiknya dokter ya. Benar. Yang menunggu udah miring, udah nggak bisa senyum lagi kan, udah sangat mengganggu kan. Karena kan kita nggak bisa apa-apa ya dokter ya kalau udah miring sebelah gitu, kalau kerja juga susah, Iya. ngapain juga susah kan dokter ya. Makan juga kesulitan ya, ngobrol juga kesulitan. Tadi dokter kalau misalnya sebelah bagiannya sampai ngeces misalnya kan, itu gimana dokter makannya atau dia minum misalnya, itu gimana dokter? Harus dibantu atau enggak? Biasanya kalau pasien-pasien biasanya harus ada pendampingan ya, pendampingan saat dianya makan, saat dia minum, atau mungkin menggunakan alat bantu makan, misalnya sedotan ya dok ya, atau mungkin makanannya akan sedikit lebih cair dari biasanya, karena takutnya aspirasi ya atau tersedak waktu dia makan minum. Jadi penyakit lain ya, Ya, lebih bahaya lagi. Oke, berarti kalau udah parah banget harus dirawat juga dokter ya di rumah sakit? Atau gimana? Ya, sebenarnya ini kalau Bell's palsy ini dianya kasus-kasus yang kalau dibilang ada SKDI ya, SKDI 4A seperti itu ya, yang memang harusnya bisa dituntaskan di puskesmas. Akan tetapi kalau dianya ada komplikasi lain, biasanya akan segera dirujuk ke spesialis saraf. Nanti spesialis saraf yang akan menentukan apakah ini memang pasien untuk yang kategori dirawat atau bisa dirawat jalan saja. Oke dokter, berarti harus segera ini ya memeriksakan dokter ya, intinya seperti itu. Nanti kita serahkan sepenuhnya dan kita percayakan kepada tenaga kesehatan dokter ya. Masih ada dokter selanjutnya? Saya sudah cukup. Oke, selanjutnya dokter Sheila nih. Oke dokter, silakan dokter. Siap. Slide saya tadi, oke kita ganti dulu. Oke dokter, sebelum kita ke slide, saya pengen nanya juga nih sama dokter Sheila nih. Jadi ini kan kebanyakan perempuan tadi ya, dari slide-nya dokter Elsa tadi. Ini kenapa dokter? Ini karena faktor memang yang kena Bell's palsy-nya kebanyakan perempuan, atau karena memang ada faktor tertentu nih sehingga perempuan ini lebih rentan untuk terkena? Perempuan itu ada beberapa penyakit yang lebih rentan ke perempuan, biasanya berkaitannya dengan hormonal, seperti itu. Oke, jadi karena faktor hormon, karena faktor ini jadi lebih sering perempuan. Ya, biasanya seperti itu. Perempuan harus lebih hati-hati dokter. Apalagi perempuan yang mahasiswa tadi nih. Udah begadang, udah tidur. Tapi nggak juga ya, kalau untuk ini, kalau karena dia satu faktor penyebabnya itu adalah paparan angin yang berlebih atau, jadi teman saya waktu itu singkat cerita perjalanan ini dari Jakarta ke Bandung cuma ngadep AC terus gitu. Pas nyampe di Bandung mukanya udah mulai kebas, nggak berasa terus belum sadar tuh ya dok? Iya perot dia gitu kan. Akhirnya ya udah diagnosisnya Bell's palsy kayak gitu. Oke, itu karena faktor suhu yang misalnya terlalu Ya, paparan timpang suhu kah? ekstrim, kemudian paparan angin yang berlebih itu bisa pemicunya. Tapi dokter yang saya bingung tuh, kalau pembuluh darah kan misalkan aliran darahnya tersumbat, jadi dia timbul permasalahan gara-gara itu. betul. Kalau saraf nih gimana dokter? Dia terganggu fungsinya itu karena tersumbat kah atau karena seperti apa? Oke, sarafnya biasanya teriritasi kayak gitu. Terjadi peradangan di saraf kayak gitu. Oke, itu makanya karena suhu juga bisa berpengaruh Suhu itu tadi ya? salah satunya, kemudian yang lain lagi adalah virus. Oke. Nah, virus yang paling sering mengganggu di daerah persarafan kayak gitu. Virus apa aja sih? Salah satunya virus varicella zoster. Kalau kita kenal bahasa awamnya itu cacar. Oh, Nah, virus cacar itu pada saat dia terkena, mungkin kita ya udah kena ya.
Tapi pada saat pengobatan yang tidak tuntas, kemudian imunitas yang kurang baik, virusnya bisa tidur. Artinya dorman. Suatu hari pada saat imunitas kita sedang rendah, virus itu akan bangkit kembali dan menyebabkan penyakit yang lain. Salah satunya pemicu dari Bell's palsy. Kemudian apa lagi? Kayak herpes zoster yang cuma Iya, iya, sebelah aja nih badannya perih banget. Nah, Iya, itu iya. kenapa? Virusnya tidur loh di dalam tubuh kita. Tapi Jadi benar nggak dok katanya kalau udah kena sekali nanti nggak bakal kena lagi nih kalau bisa. Enggak, itu enggak benar. itu hoax tuh ya? Mitos berarti ya dokter ya? Hoax. Karena nggak usah jauh-jauh ya. Saya sendiri pun varicella zoster saya kena 2 kali. Oh 2 kali dokter ya? Dulu waktu kecil, terus waktu saya lagi koas nih, umur 20-an kayak gitu. Jadi itu kena varicella lagi, kata orang kok kena lagi gitu ya, itu tidak menutup kemungkinan bisa aja kena. Iya. Berarti dia bangun 2 kali dokter virusnya. Ya. Itu tadi. Tapi kalau yang dorman tadi dia biasanya menyebabkan herpes. Ya, sampai situ herpes. ya. Biasanya orang-orang tua ya sering terkena herpes. Iya, perih banget loh, perih banget. Iya dokter. Oh, Ya, jangan sampai ya banget. Allah. Biar Dan tidur aja. biasanya itu recovery-nya bisa sampai setahun kalau kita nggak bantu dengan pengobatan sarafnya. Oke dokter, semakin menarik pembahasan kita, tapi sebelum itu kita jeda terlebih dahulu dokter. Oke. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito bersama kita sehat.